Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat. Jumpa lagi dengan ibadah online anak pada hari ini 4 Juli 2021. Bagaimana kalian di rumah? Sudah siap? Tante Maya bersama tim musik di sini sudah siap loh. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan diri kalian. Siapkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita akan masuk ke dalam doa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dalam ibadah anak hari ini dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita belajar sebuah lagu. Kalian masih ingat? Lagu pilihanku? Masih ingat kan? Nah, apa pilihan kalian? Kalian tetap memuji nama Tuhan? Tetap semangat? Nah, sambil mengingat-ingat, kita akan melakukan pujian ini lagi ya. Pilihanku. Yuk, nyanyikan dengan semangat. Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
nama Tuhan, mau memberitakan kasih Kristus sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, buat teman-teman kita semua. Mari kita nyanyikan apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar. Anak-anak, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan setiap kehidupan kalian untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan nyanyian pujian bagimu. Besar dan layak
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ya anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, benar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami semua agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hai anak-anak, apa kabarnya? Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Untuk hari ini bacaan kita sampai di kitab 1 Tesalonika pasal 3 ya. Kita akan baca sama-sama. Tante Nilam akan membacakan dengan bersuara. Kalian pun di rumah boleh membaca sambil bersuara supaya kalian pun bisa mendengarkan suara firman Tuhan itu dan bisa lebih berkonsentrasi ya kalau suaranya keluar. Oke, kita akan baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika 3 mulai ayat pertama sampai ke-13. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita,
Dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang-orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita masih belajar atau mempelajari tentang pelayanan Rasul Paulus. Di dalam surat ini Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Tesalonika. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus tidak hanya memberitakan tentang Injil Kristus, tentang keselamatan, tapi setiap kota yang dia datangi, banyak kota yang dia datangi, di situ dia mendirikan jemaat. Nah, salah satunya adalah di kota Tesalonika ini. Perlu anak-anak ketahui bahwa Tesalonika ini adalah satu kota yang besar karena merupakan ibu kota provinsi ya. Nah, yang namanya ibu kota provinsi ini pasti bukan di pinggir, bukan di pedalaman atau apa, tapi sebuah kota besar. Dikatakan bahwa kota Tesalonika ini adalah kota yang mengalami kemajuan pesat, di mana di kota itu agama-agama tumbuh secara baik, bisa berkembang secara baik. Dan kota Tesalonika ini merupakan pusat pemerintahan juga di wilayah utara. Di dalam ayat yang pertama kita baca tadi dikatakan bahwa Paulus tidak tahan. Ada apa rupanya? Dia tidak tahan. Apa yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika ya anak-anak? Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan dia tidak tahan lagi? Ternyata Rasul Paulus tidak tahan, ingin mengetahui bagaimana kondisi iman jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus tidak ada di kota Tesalonika saat itu, dia berada di tempat lain, dikatakan dia berada di Athena bersama dengan Timotius. Dia punya keinginan untuk datang ke Tesalonika, ingin menjenguk jemaat yang dikasihinya. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, dia tidak bisa pergi ke Tesalonika. Wah, dia pasti sedih ya. Tapi Rasul Paulus tidak berdiam diri. Akhirnya dia menyuruh Timotius ini, salah satu rekan kerjanya, untuk datang ke kota Tesalonika. Dia mengutus Timotius untuk pergi ke kota Tesalonika, ingin tahu gimana ya keadaan jemaat Tesalonika di sana. Rasul Paulus ini cemas. Kenapa? Karena jemaat di Tesalonika mengalami penindasan. Walaupun tidak disebutkan secara jelas, secara detail di Alkitab, tetapi awal terbentuknya jemaat Tesalonika ini sempat ditentang oleh orang Yahudi. Ketika Rasul Paulus masih ada di Tesalonika, awal-awal dia mengajar di sana, dia berada di salah satu rumah jemaat ya, rumah Yason, diserbu oleh orang Yahudi yang tidak suka dengan pengajaran Rasul Paulus. Mereka tidak menyerbu sendiri, tapi menggunakan gelandangan-gelandangan untuk membuat kekacauan di rumah pelayanan Rasul Paulus. Bahkan orang Yahudi ini ingin menyeret Paulus dan Saulus rekan sepelayanannya untuk dibawa ke dewan kota. Supaya apa? Supaya dihukum. Nah, anak-anak, tentu Rasul Paulus mencemaskan apakah iman orang Tesalonika ini masih bertahan, ataukah apa yang diajarkan oleh Paulus ini menjadi sia-sia. Karena kota Tesalonika ini bukan hanya ajaran mengenai keselamatan aja yang ada, mereka juga ada ajaran-ajaran lain. Bahkan nabi-nabi palsu ada di sana. Paulus takut, Rasul Paulus cemas, jangan-jangan jemaat di Tesalonika ini goyah imannya. Rasul Paulus takut iblis ini membuat iman mereka jatuh. Olehnya, ya dia mengutus Timotius. Dia nggak apa-apa ditinggal sendiri di kota Athena. Dia mengutus Timotius untuk datang ke kota Tesalonika. Tapi Timotius nggak berangkat begitu aja. Ketika Timotius berangkat menuju kota Tesalonika, Rasul Paulus menulis surat. Surat yang ditujukan khusus untuk jemaat Tesalonika. Timotius berangkat ke sana membawa surat. Surat Rasul Paulus ini berisi pujian. Juga dia meneguhkan, menguatkan seluruh jemaat Tesalonika
bahwa penderitaan dan kesulitan yang mereka alami itu memang terjadi atas kehendak Allah. Loh, kenapa Allah mengizinkan terjadi kesulitan? Supaya iman orang Tesalonika ini benar-benar teruji. Mereka hanya mengasihi Tuhan hanya sambil lalu aja, atau memang ketika kesulitan datang mereka mengasihi Tuhan atau enggak. Timotius, pergilah ke kota Tesalonika. Wah, pasti Rasul Paulus menunggu. Dan saya percaya, tante percaya ketika Rasul Paulus menunggu Timotius pergi ke kota Tesalonika itu, dia tetap berdoa, bergumul mendoakan jemaat Tesalonika. Lalu beberapa saat kemudian, enggak disebutkan Timotius berapa lama di kota Tesalonika, Timotius kembali lagi kepada Rasul Paulus. Kalian tahu kabar apa yang dibawa? Timotius membawa kabar baik. Dia bercerita bahwa jemaat di Tesalonika tetap berdiri di dalam imannya. Mereka tetap kuat di dalam Kristus, mereka tetap mengerjakan pekerjaan kasih, mereka tetap percaya dan bertekun untuk bersekutu, terlebih imannya tidak digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang hendak menyesatkan dan menjauhkan mereka dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ini sangat mengasihi jemaat di Tesalonika. Bahkan dia mengatakan di dalam surat Tesalonika itu, meskipun mereka berjauhan secara jarak, karena Paulus berada di kota lain, secara hati mereka dekat. Kalau orang sekarang mengatakan jauh mata, dekat di hati. Dia bukan cuma mengasihi, tapi dia juga bangga, bersyukur dengan kondisi jemaat di Tesalonika ini yang imannya bertumbuh. Olehnya di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia memuji jemaat di Tesalonika ini. Dia memuji bahwa jemaat Tesalonika ini mengerjakan imannya. Artinya bagaimana? Mereka bukan cuma percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengerjakan imannya itu bukan hanya percaya Yesus, tapi juga taat. Kalau Tuhan bilang, kamu harus setia beribadah, mereka juga setia beribadah. Kalau Tuhan bilang, kamu jangan berbuat dosa, mereka juga tidak mau melakukan dosa. Nah, ini yang menjadi penghiburan Rasul Paulus, yang membuat dia merasa bersyukur bahwa pengajarannya, ajaran yang diberikan kepada jemaat di Tesalonika ketika dia berada di kota itu tidak sia-sia. Kemudian mereka tetap bertekun dalam pengharapan kepada Kristus. Kenapa? Pengharapan ini penting. Pengharapan kepada Kristus. Dengan mereka punya pengharapan kepada Kristus, mereka akan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk mengangkat orang-orang percaya ke dalam surga. Begitu ya bahasa sederhananya. Karena mereka berhadapan pula dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang bisa menggoyahkan iman mereka. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus takut iblis menggoyahkan iman jemaat di Tesalonika. Olehnya Rasul Paulus, waduh, ternyata jemaat di Tesalonika ini mau mengerjakan imannya, nggak cuma bilang percaya, tapi juga mereka mau mengerjakan imannya. Kemudian jemaat Tesalonika ini selalu meresponi dengan cepat apa yang disampaikan oleh Paulus, yaitu Paulus menceritakan tentang keselamatan. Kabar keselamatan yang diberikan untuk semua bangsa. Cepat bagaimana ketika mereka mendengar Injil, berita keselamatan itu, mereka meninggalkan Allahnya yang lama. Karena mereka adalah penyembah berhala. Mereka meninggalkan imannya yang lama, berubah, bergeser, mengarahkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di kota Tesalonika ini ketika orang Tesalonika sudah percaya, jemaat Tesalonika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, masih ada loh pengajaran-pengajaran lain, tetapi jemaatnya Rasul Paulus ini mau meninggalkan pengajaran yang lama di mana mereka harus menyembah berhala. Dan mereka mengerjakan itu bukan hanya untuk menyenangkan Rasul Paulus, terbukti ketika Rasul Paulus berada di tempat lain, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian jemaat di Tesalonika ini juga tabah. Tabah itu bagaimana ya? Mereka bertahan dalam iman mereka karena mereka mengalami penindasan. Banyak orang Yahudi yang tidak menyukai cara ibadah mereka karena dianggap itu sesat. Dan mereka juga tabah untuk tetap
percaya kepada imannya. Sekali lagi yang ditekankan di sini adalah Rasul Paulus menginginkan iman jemaat di Tesalonika ini tetap berdiri teguh. Dan ini menjadi penghiburan yang sangat luar biasa bagi Rasul Paulus. Adik-adik tahu kenapa mereka mengalami seperti itu? Karena Rasul Paulus selalu bertekun berdoa, mendoakan jemaat di Tesalonika. Olehnya Rasul Paulus bukan hanya memuji, tapi dia juga berdoa semoga Allah membuka jalan. Kenapa? Rasul Paulus masih tetap punya kerinduan untuk kembali mendatangi jemaat di Tesalonika. Bahkan orang Tesalonika pun punya kerinduan untuk bertemu dengan Rasul Paulus. Nah, rupanya bukan hanya Rasul Paulus aja yang mengasihi jemaat Tesalonika, tetapi jemaat Tesalonika juga mengasihi Rasul Paulus. Dan tante percaya mereka pun juga berdoa, bertekun supaya bisa kembali bertemu dengan Rasul Paulus. Dan adik-adik tahu, anak-anak tahu bahwa di dalam suratnya, di dalam doanya itu Rasul Paulus selalu mendoakan supaya mereka tetap yakin bahwa Tuhan Yesus itu akan kembali. Ada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bahwa Tuhan Yesus yang mereka percaya itu adalah Allah yang hidup. Dan mereka tidak akan dibiarkan sendirian. Dari sini Rasul Paulus ingin mengajarkan, punya kerinduan supaya jemaat Tesalonika itu tahu bahwa imannya kepada Tuhan Yesus bukan iman yang sia-sia, tetapi adalah iman yang pasti, kepercayaan yang pasti kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Belajar dari ketekunan jemaat Tesalonika ini, kita melihat apa jemaat Tesalonika itu bisa mengajarkan kepada kita bagaimana kondisi jemaat Tesalonika saat itu. Saat itu jemaat Tesalonika terpisah dengan Rasul Paulus karena Rasul Paulus pergi ke kota lain. Saat ini pun anak-anak terpisah secara fisik dengan guru-guru yang ada. Karena apa? Karena masa pandemi. Saat ini kalian tidak mengalami penganiayaan dari pemerintah yang ada, tapi kalian harus berperang, bergumul dengan kondisi yang ada. Ngapa-ngapain nggak bebas, pergi kemana-mana dibatasi. Kayaknya nggak bisa bergerak gitu ya. Bahkan untuk ke rumah Tuhan pun nggak bisa karena ibadah di gereja belum terbuka untuk anak-anak. Tapi anak-anak, kondisi saat ini tergantikan dengan kalian bisa ibadah meskipun melalui YouTube ya, masih ibadah virtual. Tetapi tante berharap dengan ibadah virtual ini tidak menjadi alasan bagi kalian untuk tidak sungguh-sungguh di dalam pengiringan kalian kepada Tuhan. Kenapa tante harus sungguh-sungguh? Kalian harus membiasakan diri untuk beribadah. Supaya kenapa? Nanti ke depannya kalau kondisinya sudah new normal, ibadah anak-anak sudah mulai dibuka, kalian terbiasa tetap beribadah, tetap rindu untuk datang ke gereja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi nanti kalau sudah ibadah di gereja dibuka, kalian nggak aras-arasan, wah enak ibadah di rumah, nggak sumuk, nggak usah buru-buru, nggak seperti itu. Kalian tetap semangat membangun kesungguhan kalian dalam beribadah kepada Tuhan, karena kedepannya kondisi ini akan berubah lagi dan kalian harus mempersiapkan diri untuk perubahan itu. Dan kondisi yang sulit ini bukan alasan bagi kalian untuk tidak meresponi firman Tuhan, untuk tidak melakukan firman Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, yang penting saya ikut ibadah virtual terus kirim G-form selesai. No, tidak seperti itu. Kalian harus melakukan apa yang kalian dengar, apa yang firman Tuhan kalian baca, apa yang disampaikan oleh guru-guru, lakukan. Hari ini ngajari apa toh? Hari ini kita belajar kesungguhan jemaat di Tesalonika. Kalian pun harus sungguh-sungguh. Hari ini mengajarkan apa toh? Mengajarkan supaya kita bertekun dan menjadi orang yang kuat, yang bertahan dalam kondisi sulit. Nah, jadi dengan meresponi firman Tuhan, kalian akan bisa menjadi orang yang dipimpin oleh firman Tuhan ketika kondisi sulit. Ini saya harus gimana ya? Firman Tuhan mengajarkan anak-anak harus bagaimana. Olehnya kenapa? Kalian harus membuat laporan G-form. Itu bukan semata-mata untuk absen ya, supaya tante-tante guru tahu seberapa mampu kalian menerima
pengajaran yang kami berikan kepada kalian. Kami ingin kalian bertumbuh dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu adik-adik, dengan adanya ibadah virtual masa pandemi ini bukan alasan bagi kalian untuk tidak berbuat kasih kepada Allah dan juga berbuat kasih kepada manusia. Ya, mengasihi Allah berarti juga mengasihi manusia di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kalau ketemu aja nggak bisa, gimana mau berbuat kasih tante? Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Salah satunya kalian bisa mendoakan teman-teman sekolahmu, guru-gurumu di sekolah. Kalian di gereja mempunyai teman satu kelompok. Kalian bisa saling mendoakan teman-teman satu kelompok. Karena kenapa? Dengan saling mendoakan kita akan saling menguatkan. Bahkan dengan doamu itu juga akan menguatkan diri kamu juga supaya tetap teguh berdiri dalam iman pengharapan kepada Kristus. Juga jangan lupa mendoakan guru-guru sekolah minggu, guru yang ngajar kalian di ibadah anak, terutama guru-guru walimu yang tiap hari juga mendoakan kalian. Nah ya, jadi kondisi kita nggak jauh berbeda dengan jemaat di Tesalonika, terpisah secara fisik. Tetapi ada satu yang menyatukan kita, yaitu kasih Kristus. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa meskipun secara jarak mereka terpisah, tapi secara hati mereka boleh dekat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau Rasul Paulus mengasihi dan mendoakan jemaat di Tesalonika, kamu jangan berkecil hati. Di sini ada Om Rohyadi dan Tante Rohyadi yang juga mendoakan kalian loh. Setiap malam minggu itu yang terlihat, tapi di hari lain Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita juga bersyafaat, berdoa buat kalian. Supaya apa? Kalian sehat, supaya dijauhkan dari virus, supaya iman kalian tetap dikuatkan melalui pengajaran firman Tuhan yang kalian dengar setiap minggu, meskipun harus melalui channel YouTube. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan kamu, Tuhan melihat dan menghargai apa yang kamu lakukan. Dan percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus tetap bersyafaat untuk kalian. Kalau kalian sampai hari ini bertahan, setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, itu karena ada lutut yang bertelut, ada mulut yang terucap untuk mendoakan kalian. Olehnya anak-anak, kalau sampai hari ini anak-anak tekun mengikuti ibadah, anak-anak tekun melaporkan bacaan Alkitab, itu bukan hanya menyukakan orang tuamu, tapi guru-guru di sini juga sukacita. Bapak Ibu Gembala juga senang. Oh, yang kami ajarkan tidak sia-sia. Yang kami ajarkan ternyata dikerjakan oleh anak-anak. Enggak jauh berbeda kan dengan jemaat di Tesalonika. Olehnya, yuk, Tante selalu mengajak kalian untuk tetap bertekun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama anak-anak. Tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih secara virtual, kami masih bisa memuji Engkau, kami masih bisa mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, membuat kami semakin bertumbuh mengenal Engkau Tuhan. Sebagaimana Paulus rindu melihat iman dari jemaat yang ada di Tesalonika, demikian juga kami percaya Engkau pun rindu melihat iman kami boleh bertumbuh melalui situasi kondisi yang Tuhan izinkan. Ajari kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, ajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan, ajari kami untuk terus percaya kepada Tuhan, dan Engkau kuatkan iman kami Tuhan, supaya kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, melewati situasi kondisi yang ada, mampukan kami untuk terus semangat, untuk terus menyukacitakan Engkau Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati setiap guru-guru yang tergabung dalam ibadah saat pagi hari ini, berkati anak-anak semuanya yang ikut ibadah online saat pagi hari ini. Papa Mama Tuhan juga berkati kami semua Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kedamaian yang dari Tuhan, sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga teringat Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan tolong kiranya memberkati situasi pandemi yang sedang melanda bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami sakit, mereka yang terpapar virus corona, Tuhan tolong beri mereka kekuatan, kemampuan, beri mereka pengharapan, beri mereka sukacita Tuhan, supaya tubuh mereka boleh pulih kembali, sehingga dapat bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Tenaga kesehatan yang ada Tuhan juga tolong, Tuhan berkati bangsa ini supaya dapat melalui masa-masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, buat setiap kami yang terlibat dalam ibadah online, buat setiap kami yang tergabung dalam ibadah online saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, bagaimana dengan ibadah saat pagi hari ini? Sekalipun masih secara online ya, karena situasi masih belum memungkinkan kita dapat bertemu secara online setiap minggunya. Tapi itu bukan hambatan buat kita. Sukacita dari Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Nah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengar firman Tuhan. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya anak-anak. Supaya apa? Supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Melalui situasi kondisi yang ada, Tuhan senantiasa beserta dengan hidup kita semuanya. Tuhan memberkatimu anak-anak, senantiasa andalkan Tuhan. Untuk sementara waktu ini jangan pergi-pergi dulu ya, di rumah saja supaya kita terhindar dari virus corona ini. Dan kita bisa membantu pemerintah Indonesia untuk memutus penyebaran rantai virus corona ini, sehingga kita semua bisa sehat, kembali beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkatimu, jaga kesehatanmu. Salam buat papa mama di rumah. Kiranya papa mama juga tetap semangat, tetap setia, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah anak online di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.